Alright guys, welcome back. Kali ini kita akan update untuk price action daripada Bitcoin. Kita udah bahas seputar apa yang disampaikan oleh Jerome Powell di video terakhir. Sedikit tambahan ya, ini saya tadi sempat lupa mention ya soal Jerome Powell tuh sempat ditanya terkait dengan Central Bank Digital Currency yang disingkat menjadi CBDC. Jadi ngebahas tentang bagaimana perkembangannya gitu. Nah, sebenarnya sempat ditanya juga lebih spesifik lagi kayak gimana pandangannya soal cryptocurrency. Jadi jawaban dari Jerome Powell itu sebenarnya ya plus minus ya. Dia nggak bisa jawab terlalu lugas untuk membahas tentang bagaimana pandangan dia terhadap crypto aset. Dia cuma bilangnya kripto yang tidak di back, yang di back tuh maksudnya kayak diregulasi atau mungkin dipantau dan lain sebagainya itu lumayan beresiko ya. Dan kalau misalkan stablecoin katanya itu mungkin bisa bermanfaat suatu saat nanti di financial system. Jadi kalau misalkan dia udah ngasih pandangan sebenarnya cukup positif terhadap stablecoin, artinya kan mungkin akan ada proses untuk regulasi ke depannya. Dan sebenarnya untuk regulasi ke market crypto sendiri juga memang harus start dari stablecoin. Jadi itu adalah satu buah kemajuan yang lumayan lah untuk market crypto. At least menurut pandangannya Jerome Powell nggak terlalu negatif lah ya. Nah guys, jadi sekarang kita bakal update untuk sisi price action. Teman-teman masih ingat kemarin kita sempat bahas tentang piercing line pattern yang terbentuk pada time frame daily. Sebenarnya pada saat closing time frame daily, saya ngelihat ini masih jauh dari piercing line. Kenapa? Soalnya posisi kita itu closingnya di bawah dari candle merah ya. Jadi maksudnya di bawah 50% dari candle merah kemarin. Dan untuk syarat piercing line sendiri sebenarnya at least close ke area opening daripada candle merah sehari sebelumnya. Dan ternyata nggak gitu loh. Cuman seperti yang kita udah bahas di video-video yang lalu, ingat teman-teman ya, support sejuta umat ya, katanya banyak banget yang senang dengan statement tersebut, tapi memang ya faktanya ini adalah support sejuta umat, karena baik itu di time frame daily, baik itu di time frame weekly, semuanya itu memang bisa dibilang punya peran penting ya untuk pergerakan si Bitcoin sendiri. Jadi kalau saya extend ke samping si support ini, kalian bisa lihat ini adalah all time high di tahun 2017 ya, atau highest-nya 2017. And then kita pernah tersendat sekali di sini before akhirnya dia bener-bener bullish ya, istilahnya nggak ngasih opportunity lagi untuk re-entry gitu loh. Jadi memang historically ya ini punya value gitu loh. Support ini tuh bener-bener punya peranan penting lah di harga Bitcoin. Nah, jadi at least closingnya menurut saya cukup oke. Terus dengan volume yang lumayan signifikan, menurut saya juga menunjukkan adanya potensi selling climax, seperti yang saya udah pernah sharing juga di video yang terakhir. Jadi teman-teman make sure kalian search selling climax di Google ya, itu pasti bakal ketemu dan kalian tinggal baca-baca aja gitu loh. Definisinya selling climax itu apa dan apa hubungannya. Jadi kalian bisa belajar sesuatu juga kan, at least dari saya ngomong begini gitu. Dan percayalah kalau kalian nge-search, kalian bakal lebih gampang belajar, bakal lebih mudah ingat gitu ya. Nah guys, jadi kembali lagi ke time frame daily sedikit. Kalau kita lihat memang penurunannya cenderung terbatas. Dari beberapa hari lalu kita udah sempat sampaikan juga teman-teman pasti inget lah nih ya teman-teman ya. Jadi terakhir kita sharing itu sebenarnya ngelihat dari sini. Kalau dilihat dari penurunannya, prosesnya selama beberapa waktu terakhir, penurunan dari yang pertama ya, ini punya karakteristik yang menarik. Penurunan pertama dia turun 17%, penurunan kedua dia turun 10%. Makanya penurunan yang ketiga, asumsi saya adalah dia turunnya pun semakin terbatas. Dan ternyata so far kalau kita bisa sama-sama perhatikan berdasarkan perhitungan value-nya ya, dari dia breakdown di sini, which is di sini ngebentuk semacam triangle, and then kita lihat ya dia breakdown dari impulsive dropnya. Pertama kali initiatornya itu dari kisaran range $20.000, lalu dia turun sampai terendahnya di $18.500 dan so far 7,3% kurang lebih ya yang kita lihat penurunannya, dan langsung rebound gitu loh. Setelah rebound ini, kalau menurut pandangan saya ini artinya memang ada potensi penurunan terbatas. Cuman masih ingat di video terakhir kita juga bahas tentang ini ya, sih saya lupa ini bahas di video terakhir atau saya bahas cuman di advance group gitu ya. Tapi since udah ada ya kita bahas. Nah sekarang kita lihat teman-teman, ini kan posisi sebelumnya merupakan triangle ya.
either kalian bilang ini triangle atau pennant, ya kita sih di daily kemarin itu bilangnya ini lebih ke arah pennant ya. Jadi kita ngelihat juga oke, possibility untuk turunnya masih lebih tinggi, dan kita coba ukur berdasarkan fluktuasinya, dapatnya angkanya sekitar 5 sampai ya 5%-an gitu. Tapi ternyata eksesif jadi 7% gitu. Nah, turun, drop lumayan signifikan dalam single trade ya, dalam single candle, bahkan untuk time frame 4 jam. And then sekarang kita berangsur-angsur naik. Jadi kalau kalian tarik Fibonacci retracement from top to bottom, kalian bisa dapetin area Fibonacci 50% itu sejajar dengan support terakhirnya. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan guys. Jadi ada skenario dead cat bounce ya yang bisa terjadi pada Bitcoin saat ini. Nah, ini kenapa sebenarnya kita sempat sampaikan ya di video terakhir agak waspada terhadap speaknya Jerome Powell hari ini, tapi rupanya dolar sempat naik ya kan, kalian bisa lihat sendiri ini dolar sempat nge-spike out naik dan sekarang posisinya lagi cenderung turun lagi gitu. Jadi bisa ada potensi ini istilahnya menjadi lower high-nya dia, jadi kayak lower low, lower high, and then potentially lower low. Kalau misalkan ini yang terjadi, harusnya sih buat pergerakan dari Bitcoin ya hopefully cenderung positif ya, kira-kira seperti itu. Jadi syarat untuk Bitcoin bisa positif itu adalah pertama dia harus break dari pattern yang terbentuk di time frame hourly, which is it's descending triangle ya. Sebenarnya descending triangle sendiri memang kecenderungannya adalah lebih ke arah bearish gitu ya, cuman bukan berarti tidak ada istilahnya continuation-nya juga gitu loh. Ketika kita ngelihat descending triangle terbentuk, sebenarnya umumnya ini cenderung ke arah bearish. Cuman sekali lagi saya sampaikan, wait a second, kayaknya saya mesti munculin yang ABCDE triangle pattern atau triangle wave ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, descending triangle itu juga bisa breakout ke atas, which is ini sebenarnya sering disebut dengan istilah bilateral pattern, karena balik lagi tergantung di mana dia breaknya. Kalau misalkan dia breaknya ke atas, kecenderungan bullish. Kalau dia breaknya ke bawah, kecenderungan bearish gitu. Nah, tadinya saya sempat anggap ini sebagai descending triangle, cuman kalau saya pikir karena kita juga perlu lebih berhati-hati, lebih konservatif, mengingat situasi kita saat ini sangat dihimpit ya dengan kondisi makroekonomi, jadi nggak ada salahnya kita nganggap ini juga sebagai sebuah range atau sebuah sideways. Jadi kita di dalam ini lagi tersideways, antara high-nya itu di kisaran 19.400 dan low-nya itu di kisaran 19.000 dolar. Kalau misalnya kalian zoom in lagi ke time frame 15 menit, sebenarnya sempat ada tahanan ya, sempat ada tahanan, stop sebentar, habis itu dia berhasil di break. Maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat buat time frame yang kecil, ini buat koloni atau tipe trader yang time frame kecil, di range price ini tuh memiliki kita bisa bilang memiliki sebuah area penting ya. Ya biasa di sini saya sebut dengan istilah order block. Jadi kalau misalkan Bitcoin itu somehow breakdown dari dari sideways yang saat ini terjadi dan dia menembus area range price ini, nah, berarti kita sama-sama tahu nih, ada potensi atau skenario yang tadi kita sempat bahas, yaitu si dead cat bounce, itu berarti sedang berproses terjadi terhadap Bitcoin. Tapi, kalau misalkan Bitcoin di sini sukses break dari si sideways atau range-nya ini, plus yang lebih bagusnya lagi adalah kalau dia berhasil break dari area 20.000 dolar, maka ada possibility kita bisa ngelihat Bitcoin akan terjadi semacam small rebound ya, small rebound, at least maybe sampai kisaran 20.500 or even 21.500. Jadi sementara yang saya perhatikan adalah area kecil ini dulu ya, jadi saya nggak terlalu ngelihat secara gambaran besar gitu, karena memang sebetulnya ada rencana untuk trading kan, dan saya sendiri pribadi sebetulnya lagi ngelihat banyak itu lebih ke altcoin, balik lagi karena BTC dominance-nya itu posisi lagi di bawah 40%, dan seperti yang kita lihat banyak banget kripto yang akhirnya bisa dibilang bergerak cenderung bebas ya. Jadi RVN, ada RLC, ETC, dan kawan-kawan. Jadi untuk saat ini Bitcoin saya jadikan sebagai acuan dulu. Oke, guys, I think that's it. Thank you so much for watching. I hope teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik seputar informasi yang saya sampaikan. Semoga beruntung dalam proses transaksinya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye, guys.